Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Mimin di channel Eru Saputro. Di sini Mimin bakal menceritakan cerita tentang hutan larang. Cerita punya Bang Al, 1001 Cerita Al. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang dimana dalam kisah ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Erlangga bersama satu orang temannya memasuki hutan terlarang yang jarang dijamah oleh manusia. Perjalanan mereka memasuki hutan terlarang itu sangat berat dan penuh teror. Emang apa sih Erlangga sama temannya masuk ke dalam hutan terlarang? Penasaran? Mari kita simak ceritanya sama-sama. Semoga kalian semua suka dengan cerita-cerita ini. Peringatan, nama pemeran dan tempat lokasi akan saya samarkan demi kenyamanan masing-masing. Tak terasa, sudah 2 tahun lamanya aku meninggalkan kampungku ke tempat di mana aku dididik dan dibesarkan. Sudah 2 tahun aku tidak kembali ke kampungku karena urusan masa depan yang harus kugapai di kota. Namun tidak dengan hari ini. Hari yang biasanya kalau orang rumahku menyuruhku untuk pulang ke rumah, aku hanya menjawab, "Iya, nanti." Namun beda dengan hari ini, setelah aku mendapat kabar dari kakakku kalau kakekku sedang sakit parah. Jadi, mau tidak mau harus kutinggalkan pekerjaanku dan kembali ke kampungku pada hari itu juga. Oh iya, sebelumnya, perkenalkan namaku Erlangga, atau biasa orang terdekatku memanggil dengan sebutan Elang. Aku tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Alas Jati. Aku sejak kecil tinggal dengan kakek nenek dan kakakku. Kedua orang tuaku sudah meninggal akibat kecelakaan pesawat Garuda Indonesia Airbus pada tahun 1997 silam. Kakek dan nenekku yang merawat aku dan kakakku sejak masih kecil. Mereka berdua sudah kuanggap seperti ayah dan ibuku sendiri. Maka dari itu, ketika kakakku memberi kabar bahwa kakekku sudah sakit, aku langsung bergegas pulang. Pagi itu, aku sedang menikmati hari liburku. Awalnya, aku hendak pergi ke rumah rekan kerjaku. Namun, kakakku mendesakku untuk pulang ke kampung karena kondisi kakek yang semakin parah. Tak punya pilihan lain, aku pun langsung bergegas mempersiapkan diri untuk pulang ke kampung. Tak lupa, aku juga menelpon bosku di tempat kerja untuk izin cuti. Setelah selesai semua urusan pekerjaan, aku pun langsung berangkat menggunakan alat transportasi umum menuju pelabuhan. Setelah itu disambung dengan menaiki kapal. Setelah 4 jam lamanya menaiki kapal, sampailah di pelabuhan Alas Jati. Lalu disambung lagi dengan menaiki taksi untuk menuju kampung halamanku. Waktu menunjukkan 17.40 kurang lebih. Aku sudah menaiki taksi sekitar 1 jam. Setelah 1 jam menaiki taksi, akhirnya aku sampai di lorong menuju rumah kakekku. Namun, karena jalur ke dalam tidak bisa dilalui mobil, terpaksa aku harus turun di depan simpang dan berjalan kaki sekitar 300 meter ke dalam. Segera aku membayar taksi dan bergegas berjalan memasuki lorong. Terlebih juga sudah hampir mau maghrib. Sambil berjalan, aku perhatikan kanan kiri. Ternyata kampungku ini belum banyak berubah setelah 2 tahun kutinggalkan. Aku merasa kembali lagi ke masa kecilku saat menginjakkan kaki di kampung ini. Setelah sudah berjalan beberapa meter ke dalam, aku mendengar suara jeritan yang memanggilku dari arah belakang. Suara itu dibarengi dengan seruan klakson motor, dan suara itu terdengar sangat tidak asing di kupingku. Aku pun membalikkan badanku untuk melihat sosok yang memanggil-manggilku. "Oh alah, kamu Tohyat," seruku. "Loh, kamu udah balik, Lang? Kapan kamu sampai ke sini?" "Iya sih,
Mau nyuruh pulang kakek sakit. Ya ini aku baru juga sampai di sini, ucapku. Lah, ya udah, ayo tak anter kan ke rumah Simbok. Emang boleh ya? Gak ngerepotin kamu. Halah, kamu ini macam sama siapa aja. Udah ayo naik. Ngomong-ngomong, orang ini adalah teman deketku sewaktu kecil, namanya Dayat. Yat, kamu sekarang kerja di mana? Tanyaku pada Dayat. Aku kerja sama juragan Anto ngurusin ternaknya, sahut Dayat. Kamu gimana kerjaan kamu di kota? Bukannya kamu udah enak toh di sana sampai nggak inget aku? Tanya Dayat balik. Hehe, bukan nggak inget ya. Kerjaan di sana banyak, jadi aku terfokus sama pekerjaanku. Nanti kalau kamu mau ikut, aku balik ke kota, di sana banyak pekerjaan untukmu, sahutku. Serius kamu? Emang aku boleh ikut kamu? Ya boleh lah, kamu kan teman aku, ucapku. Alhamdulillah kamu masih ingat sama aku. Udah pasti, aku selalu ingat kamu kok ya. Kamu kan sahabatku dari kecil, mana mungkin aku lupa. Saat aku sedang menikmati suasana kampungku sambil berbincang dengan Dayat, samar-samar aku melihat seorang wanita yang wajahnya terasa tidak asing bagiku. Dia menoleh ke arahku, lalu memalingkan wajahnya kembali. Ku coba mengingat wajah itu, dan aku mengingatnya, ternyata itu Lastri. Itu Lastri, seorang wanita yang sejak SMA dulu ku puja-puja, yang sejak dulu aku sangat menginginkannya. Setelah beberapa tahun, aku tak melihatnya. Wajahnya tidak berubah, masih sama seperti dulu, tetap anggun dan cantik. Seketika, aku meremas pundak Dayat untuk memberhentikan laju motornya dan mengajaknya untuk putar balik, menemui Lastri karena rasa penasaranku. Ya, itu si Lastri kan? Ayo kita putar balik, kan aku mau bertemu dengan dia, ucapku sambil memperhatikan ke belakang. Udah, nanti aja, kita ke rumah Simbo dulu, udah nungguin, sahut Dayat. Tapi ya, belum selesai aku berbicara ya. Dayat menancap gas motornya kembali. Tak berapa lama kemudian, kami pun sampai di rumah Simbo. Terlihat di rumah sangat ramai, sanak saudara berkumpul, dan mereka menyambut kedatanganku dengan hangat. Assalamualaikum, ucapku. Aku menyalip tangan satu persatu saudara yang ada di rumah, lalu mendekati nenek dan kakakku menyalip mereka berdua. Kulihat di samping Simbo, tubuh kakekku terbujur lemas di atas tempat tidur. Kok bisa sampai begini, Kak, kondisi kakek? Tanyaku pada kakakku. Iya, udah hampir 3 minggu kakek koma dan belum sadarkan diri. Emang sejak kapan kondisi kayak gini, Kak? Kemarin itu kakek masih sehat-sehat aja. Namun, setelah pulang dari hutan, badan kakek langsung panas dan sempat menjerit sambil mengucapkan kata pergi kamu. Namun, kami tidak tahu siapa yang kakek maksud, dan setelah itu kakek langsung koma. Kami udah bawa ke rumah sakit, namun dokter nggak nemuin penyakit apapun yang menyebabkan kakek koma, jelas kakakku. Seketika, pikiranku kembali ke masa lalu, di mana dulu aku dan Dayat pernah memasuki hutan dan melewati batas yang sudah ditentukan. Selepas dari batas itu, seharusnya tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam, kecuali hanya untuk orang tertentu dan yang mempunyai kelebihan khusus. Contohnya seperti kakekku, ia adalah juru kunci hutan tersebut. Aku dan Dayat pernah memasuki hutan itu hanya karena rasa penasaran. Kami berdua, dan itu pun tanpa sepengetahuan kakekku. Dan benar, seharusnya manusia yang tanpa memiliki kelebihan khusus tidak boleh masuk ke hutan itu. Aku dan Dayat pernah habis-habisan dikerjai oleh penunggu yang ada di hutan tersebut. Memasuki perbatasan hutan itu sama rasanya seperti memasuki dimensi gaib. Kami pernah hampir tidak bisa keluar dari hutan, tapi untung saja kakekku menolong kami berdua dengan cepat. Andai saja tidak ada kakekku, mungkin aku dan Dayat tidak berada di sini hari ini. Pikiranku terfokus pada sosok yang dulu pernah kulihat. Seorang wanita berkulit hitam
Mukanya dipenuhi dengan luka yang membusuk, matanya merah, rambutnya panjang menyentuh tanah, dan kukunya panjang hampir menyentuh tanah. Dan di belakang sosok wanita itu diikuti oleh 3 pocong yang wajahnya penuh luka, membusuk, dan darah yang terus menetes. Dari ketiga wajah pocong itu, sosok itu disebut Dayeng oleh warga di sini. Ialah yang berkuasa di hutan tersebut. Dan kakekku pernah diancam oleh sosok wanita itu karena telah menolong kami. Aku berpikir, apa mungkin itu yang telah membuat kakekku seperti itu? Tapi rasanya tidak mungkin, karena sudah lama sekali sosok itu kulihat. Apa mungkin sekarang sosok itu masih ada di sana? Lalu kalau bukan sosok itu, siapa yang membuat kakekku seperti ini? Pikiranku mulai sudah tidak karuan memikirkan sosok itu dalam batinku. Cukup hanya sekali saja aku bertemu sosok itu, dan jangan pernah sampai lagi aku melihatnya. Karena sosok itu sangat menyeramkan. Perlu mental dan kesadaran di atas rata-rata jika bertemu sosok itu. Sudahlah. Aku tidak ingin memikirkannya lagi. Tak lama setelah selesai berbincang dengan kakakku, terdengar suara azan. Aku pun segera bersiap diri untuk menunaikan sholat maghrib. Dan Dayat permisi untuk pulang ke rumah. Lang, aku pulang dulu ya. Ntar malam aku kesini lagi. Masih banyak hal yang bisa kita obrolin lagi, ucap Dayat. Oke Yat, makasih ya buat tumbangannya. Oh ya nih, kamu bawa pulang kasih mamamu. Titip salam dari aku, sahutku sambil memberi bingkisan berisikan oleh-oleh khas kota. Wah, makasih ya Lang. Nanti aku sampaikan salam kamu, sahut Dayat lalu ia pergi. Setelah Dayat pergi, aku langsung pergi menuju kamar mandi. Kamar mandi di sini berada di luar rumah. Jadi kalau mau mandi ya harus mutar ke belakang. Lalu keluar dari pintu dapur langsung ketemu kamar mandi. Kulihat tak ada yang berubah dari kamar mandi, dan rumah ini masih seperti 2 tahun yang lalu. Sebelum kutinggalkan, semua ini mengingatkanku pada masa-masa kecilku. Terasa hilang semua rasa letih di tubuh ini. Setelah 2 tahun lamanya menjalani hidup yang riuh di kota. Di sini rasanya udara cukup segar dan sangat rileks untuk kurasakan. Setelah selesai mandi, aku masuk ke kamar lalu menunaikan sholat maghrib. Di tengah-tengah saat aku sedang menunaikan sholat, aku mendengar suara jeritan wanita, dan suara itu terdengar dari sebelah kiri kupingku, dan itu sangat jelas sekali terdengar. Namun, aku berusaha berpikir positif dan melanjutkan sholatku. Setelah selesai sholat, aku berjalan ke ruang tamu. Kulihat para sanak saudaraku ramai berkumpul, dan ada yang sambil membaca Yasin. Kulihat Simbo mukanya lesu dan sedih. Aku mencoba mendekatinya dan memberikan semangat buat Simbo. Bersambung teman-teman. Untuk part 2-nya nunggu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.